terlihat secara wajar. Jadi kebanyakan mereka. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kebanyakan ya para pesohor, orang terkenal, selebritis dunia yang meninggal itu selalu dikait-kaitkan dengan konspirasi. Jadi dianggap kematiannya itu ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Jadi tidak wajar. Kasihan sih ya menurut gua. Cuman memang yang mau gua ceritain ini si Kobe Bryant ya. Kematiannya ini secara masif digembar-gemborkan telah terjadi konspirasi di baliknya. Makanya orang-orang akhirnya menganggap bahwa konspirasi yang terjadi di kematian Kobe Bryant ini adalah benar adanya. Gua akan berusaha menceritakan sedetail mungkin detik-detik sebelum kematian dari Kobe Bryant seperti apa. Sip, mantap. Halo? Ya. Kobe Bryant tutup usia pada tanggal 26 Januari tahun 2020 kemarin. Sang legenda basket ini tewas dalam kecelakaan helikopter bersama dengan putrinya yang bernama Gianna. Kobe Bryant meninggal pada satu kecelakaan helikopter yang terjadi di Calabasas, California, Amerika Serikat. Itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020. Kobe Bryant bersama dengan putrinya yang bernama Gianna Maria Honore Bryant. Gianna ini berusia 13 tahun guys. Hari itu mereka menumpang helikopter Sikorsky S-76 bersama dengan 7 orang lainnya. Kobe Bryant yang mantan pemain LA Lakers ini berangkat menuju Mamba Academy yang terletak di dekat Thousand Oaks, California. Para penumpang di dalam helikopter tersebut yaitu Kobe Bryant, Gianna Bryant yaitu putri dari Kobe Bryant itu, John Altobelli, pelatih bisbol Orange Coast College, Carrie Altobelli, istri dari John Altobelli, Alisa Altobelli, putri dari John Altobelli, dan juga rekan setim Gianna, Christina Mauser, pelatih Harbor Day School, Peyton Chester, rekan setim Gianna, Sarah Chester, ibu dari Peyton, dan Ara Zobayan. Ara ini adalah pilot helikopter tersebut. Kobe Bryant menuju Thousand Oaks untuk melatih tim basket putri yang bernama Lady Mambas yang rencananya akan melakoni pertandingan yang dimulai pada pukul 12 siang di hari itu. Putri dari Kobe Bryant yaitu Gianna, dia menjadi bagian dari tim tersebut bersama dengan 2 orang rekannya yaitu Alisa Altobelli dan Peyton Chester yang juga berada dalam helikopter. Kobe Bryant ini punya klub basket sendiri, jadi klub ini khusus buat remaja-remaja cewek, dimana di dalamnya ada juga Gianna, putri dari Kobe Bryant. Si Kobe di situ bertugas sebagai seorang penyemangat gitu, bisa juga sebagai seorang pelatih. Ya, bukan pelatih sih, pelatih ada lagi, cuman dia ikut melatih, mungkin seperti itu. Pada pagi hari sebelum pertandingan, Kobe dan Gianna ini sempat pergi ke gereja. Mereka ini datang sebelum pukul 7 pagi untuk menghadiri misa pertama. Mereka pergi meninggalkan gereja sekitar pukul 6:50 waktu setempat. Kemudian sekitar pukul 9:06 pagi waktu setempat, helikopter Sikorsky S-76B yang membawa Bryant dan 8 orang lainnya meninggalkan Orange County. Lalu helikopter itu menuju utara pinggiran dari Los Angeles. Sekitar pukul 9:21 pagi, helikopter mulai mengitari Glendale, itu berada di dekat Burbank. Pemandu lalu lintas udara atau ATC Burbank saat itu sempat mengatakan pada pilot Ara Zobayan untuk tetap mengudara di luar wilayah udara Burbank kelas C karena ada pesawat yang mendekat. Jadi mungkin di sini nanti ada beberapa istilah-istilah penerbangan ya, seperti tadi itu ada kelas C, mungkin ada kelas B, kelas A dan lain-lain, dan koordinat-koordinat yang secara detail akan gua sampaikan di sini. Memang itu semua adalah kata-kata teknis dari penerbangan ya, entah gua atau kita ngerti apa enggak gitu, tapi gua harus menyampaikan secara detail apa adanya di sini guys. Saat itu si pilot ini mengikuti instruksi dari ATC. Lalu tak lama berserang, ada rekaman audio menunjukkan bahwa pilot itu meminta izin untuk terbang dengan visual khusus. Visual khusus itu maksudnya adalah keadaan
cuaca pada saat penerbangan itu yang di luar perkiraan dari biasanya gitu loh. Jadi perkiraan biasanya itu kan cuaca cerah normal, tapi apabila terjadi cuaca yang kurang baik itu disebut dengan visual khusus. Dan pilot itu boleh melanjutkan penerbangan di cuaca seperti itu apabila dia sudah mendapatkan izin dari ATC atau pengawas bandara. Beberapa menit kemudian, sekitar jam 9:24 pagi, petugas ATC ini meminta Zobayan untuk menunggu sesaat lagi. Zobayan kembali mengikuti instruksi itu. Setelah tak lama menunggu, pesawat pun akhirnya berangkat menuju utara pada pukul 9:33 pagi. Petugas ATC ini meminta pilot untuk mengikuti jalur jalan tol nomor 5 sambil tetap menggunakan mode terbang dengan visual khusus. Tidak lama kemudian, petugas ATC Burbank ini meminta helikopter untuk melanjutkan komunikasi dengan petugas ATC Van Nuys. Saat itu, Zobayan ini melaporkan berada dalam ketinggian 1400. Menurut petugas Van Nuys, pada saat itu cuaca angin tenang, keadaan langit 1100 mendung, altimeter Van Nuys kelas D di timur laut Van Nuys. Nah itu tadi guys beberapa contoh kata-kata penerbangan yang gua kagak ngerti. Mudah-mudahan kalian ngerti. Yang jelas para pilot yang nonton video ini pasti ngerti. Zobayan lalu meminta bantuan radar dari menara pengawas demi menghindari lalu lintas udara. Namun petugas ATC Van Nuys meminta Zobayan agar terbang lebih tinggi supaya masuk ke dalam jangkauan radar. Saat itu Zobayan ini justru menyampaikan ke menara pengawas bahwa memang dia ini berniat untuk terbang lebih tinggi, tapi alasannya adalah karena menghindari kabut. Dan pesan yang disampaikan dari Zobayan ini merupakan transmisi terakhir yang diterima menara ATC Van Nuys dari helikopter itu. Oh, jadi rupanya kecelakaan ini nggak lama terjadi setelah helikopter ini lepas landas. Mereka sempat berkomunikasi beberapa kali, kemudian hilang aja gitu, komunikasi terputus. Jam 9:42, petugas ATC Van Nuys mencoba menghubungi pilot helikopter, tapi tidak ada respon sama sekali. 3 menit kemudian, helikopter itu benar-benar menghilang dari radar. Lalu pada 9:47, ada telepon darurat dari saluran 911 telah memberitahukan adanya suatu kecelakaan. Jam 9:42, petugas bandara kehilangan kontak dengan pesawat helikopter dari Kobe Bryant. Kemudian berselang 5 menit kemudian ada telepon yang mengatakan ada kecelakaan. Ini sepertinya kecelakaan helikopter. 8 menit kemudian setelah panggilan 911 itu, petugas polisi pun tiba di lokasi dan ternyata benar itu adalah suatu kecelakaan helikopter. Polisi segera menanyai beberapa saksi mata. Para saksi itu menyebutkan bahwa mereka sempat mendengar suara mesin helikopter yang berbunyi keras sebelum jatuh ke tanah. Helikopter itu ditemukan dalam keadaan terbakar dan baru bisa dipadamkan apinya 1 jam kemudian. Ada beberapa video yang beredar di mana terlihat helikopter yang diduga ditumpangi oleh Kobe Bryant dan putrinya itu sempat oleng sebelum jatuh di perbukitan sekitar 7,6 km dari pusat kota Los Angeles. Rupanya helikopter ini langsung terbakar saat menghantam perbukitan. Federal Aviation Administration atau FAA atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, mereka melaporkan bahwa ada 5 orang yang tewas dalam kecelakaan itu. Namun setelah itu, kantor LA County Sheriff memberikan laporan terbarunya. Mereka menyebutkan bahwa ternyata ada 9 orang penumpang yang semuanya meninggal dalam insiden itu, termasuk di dalamnya seorang pilot dan 8 penumpang. Tidak ada satupun yang selamat dalam insiden naas tersebut, termasuk sang legenda Kobe Bryant. Karena kecelakaan ini, Kobe Bryant meninggal di usia 41 tahun. Selama 2 dekade, pebasket berjuluk Black Mamba itu telah membantu Los Angeles atau LA Lakers memenangkan 5 kejuaraan NBA dan 18 kali tampil di All-Star Game, sebelum akhirnya ia pensiun pada tahun 2016. Menurut Organisasi Penerbangan Amerika Serikat atau FAA, mereka mengatakan bahwa helikopter yang ditumpangi oleh Kobe Bryant itu dibuat pada tahun 1991. Dan helikopter itu adalah milik dari perusahaan Island Express Holding Corporation. Emang menurut gua sayang banget ya, tragis banget gitu. Dia meninggal di usia 41 tahun, itu usia yang
dia masih bisa menularkan ilmu-ilmu perbasketannya itu kepada generasi muda gitu. Tapi nasib berkata lain. Penyebab dari kecelakaan sementara diduga kuat adalah karena kondisi dari cuaca yang tidak bersahabat. Karena saat itu cuaca sedang berkabut, membuat helikopter ini sulit dikendalikan oleh sang pilot dan akhirnya kehilangan kendali di dekat Las Virgenes Road, kawasan selatan Agoura Road. Menurut saksi mata lagi, helikopter itu pada saat kejadian terlihat terbang sangat rendah sebelum akhirnya terjatuh dan terbakar di sebuah bukit wilayah Calabasas, California, Amerika Serikat. Tapi biar gimana ya, masih ada untungnya juga gitu. Maksudnya helikopter ini pada saat jatuh dan menghantam tanah itu tidak mengenai pejalan kaki atau tidak mengenai rumah penduduk gitu. Jadi tidak ada korban lain selain para penumpang yang ada di helikopter itu. Perusahaan yang melayani charter helikopter Sikorsky S-76B yang disewa oleh Kobe Bryant itu adalah Island Express Helicopter. Perusahaan itu ternyata disebut tidak memiliki sertifikat untuk terbang dalam kondisi pilot hanya bisa mengandalkan instrumen kokpit tanpa bisa melihat situasi di luar helikopter. Perusahaan charter helikopter itu ternyata hanya memiliki sertifikasi untuk beroperasi berdasarkan aturan penerbangan visual. Nah, sepertinya ini nih masalahnya. Jadi rupanya perusahaan itu tidak punya sertifikat untuk pilot-pilotnya yang bisa menerbangkan helikopter dalam keadaan yang tidak normal, guys. Jadi misalnya cuaca sedang jelek, berkabut atau hujan atau badai, itu perusahaan atau pilotnya ini tidak ada yang boleh terbang gitu loh. Jadi harus benar-benar dalam visual yang normal, keadaan langit cerah baru mereka boleh beroperasi. Jadi rupanya mereka melakukan pelanggaran ya dalam hal ini. Salah satu kebohongan ini bisa dilihat dari laporan sang pilot yang melaporkan kepada petugas bandara itu bahwa cuaca pada saat itu sedang dalam visual normal. Cuaca sangat cerah. Untuk mendukung proses investigasi kecelakaan, Island Express Helicopter akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruh operasional perusahaan hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, mulai dari sini nih, seperti yang gua bilang tadi, kalau pesohor orang terkenal ada yang meninggal dunia, itu biasanya langsung dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang aneh-aneh, teori konspirasi, karena apa, horor, karena misteri, karena apapun gitu. Beberapa saat setelah kematian Kobe Bryant diumumkan, beberapa warganet mulai menghubungkan kematian sang legenda dengan teori konspirasi. Mereka menilai bahwa ada beberapa kejanggalan dan keanehan di balik kematian Kobe. Seolah-olah kematian Kobe ini sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan tidak hanya itu saja, beberapa akun bahkan secara terang-terangan mengaitkan kematian Kobe dengan organisasi rahasia macam Illuminati. Selain konspirasi Illuminati itu, ada lagi sebuah video yang berasal dari tahun 2016. Video ini kembali ramai diperbincangkan. Karena video itu dikatakan telah memprediksi kematian Kobe bertahun-tahun sebelumnya. Tuh kan, dasar netizen ya. Apa-apa mulai dihubung-hubungin, guys. Jadi kalian bisa bayangin ya, itu media Twitter, Facebook itu pasti rame banget. Itu satu hari setelah kematian dari Kobe Bryant, ngebahas konspirasi-konspirasi yang aneh-aneh. Video itu adalah video komedi animasi dari Comedy Central. Dalam episode yang bertajuk Legends of Chamberlain Heights, The End of Days yang ditayangkan pada tahun 2016 itu, diceritakan bahwa helikopter yang ditumpangi Kobe menabrak bangunan dan terjatuh. Lalu Kobe terlihat keluar dari helikopter, sementara tangannya memegangi beberapa piala. Beberapa karakter lain dalam video itu memberitahu Kobe bahwa mereka akan menolongnya jika Kobe bersedia memberikan piala-piala tersebut. Tapi Kobe menolak permintaan itu dan seketika helikopter pun meledak. Bagian video itu yang mengejutkan adalah kemiripan dari kronologi detik-detik kematian para penumpang helikopter itu. Kemiripan itu adalah kematian dari para penumpang helikopter itu bukanlah disebabkan karena helikopter itu jatuh kemudian mereka meninggal. Tapi helikopter itu jatuh, mereka masih hidup, kemudian helikopter itu mengalami kebakaran dan lalu meledak. Hingga akibat ledakan itulah yang menewaskan mereka semua.
Tapi sebenarnya guys, alasan dari video parodi itu video lucu-lucuan sih sebenarnya ya. Alasan kenapa itu dibuat karena berdasarkan kebiasaan dari Kobe Bryant sendiri yang kegemarannya adalah menyewa helikopter untuk pergi kemana-mana gitu loh. Jadi maksud si Kobe, alasannya dia ingin menghemat waktu agar dia dapat menyisakan atau menyisihkan waktu untuk keluarganya. Mungkin maksudnya si Kobe ini biar waktu dia itu nggak habis di jalan doang gitu kali ya. Sementara itu pembuat video itu yaitu Komedi Sentral akhirnya tanggap dengan situasi yang sedang rame panas-panasnya ini ya. Hingga mereka pun langsung menghapus video itu. Tapi sayangnya film animasi itu sudah terlanjur menyebar dan dijadikan sebagai konten dari para YouTuber. Pihak Komedi sendiri telah meminta agar klip video itu tidak lagi dibagikan ke publik. Itu dilakukan untuk menghargai dan menghormati keluarga Kobe Bryant. Kalau menurut gua guys ya, dari awal itu gua simak ini kronologisnya semuanya berjalan dengan biasa aja gitu. Maksudnya ya nggak ada yang aneh-aneh gitu loh yang bisa membuat gua ini menyimpulkan bahwa ini adalah suatu konspirasi kematian gitu. Kagak ada guys. Karena ini adalah karena keteledoran dari perusahaan yang menyewakan helikopter itu, atau mungkin keteledoran dari sang pilot gitu loh. Dia berbohong. Kan mereka ini adalah perusahaan yang tidak mempunyai sertifikat untuk terbang di cuaca yang jelek gitu loh. Tapi karena dicharter sama Kobe Bryant, mungkin uang sewanya gede apa gimana, akhirnya mereka memaksakan untuk terbang meskipun cuaca pada saat itu sedang tidak bersahabat. Mungkin kalian punya pendapat lain selain pendapat gua tadi, kalian silahkan tulis di komentar ya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.